Halo pemirsa, kembali lagi dengan kami Tapin Paku Official. Di sini kami akan membahas tentang PT Bait, salah satu pabrik mangan di Kabupaten Kupang dengan total nilai investasi sebesar 31,1 miliar, teman-teman. Nah, di sini kami akan pastinya akan membutuhkan 300 sampai 500 tenaga kerja. Oleh karena itu, tunggu sampai selesai. Nah, berikut narasumber kami yaitu Bapak Ayub Titu Eki yang akan membahas tentang PT Bait ini. Baik, selamat siang Melan, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Ya, hari ini Melan dan teman-teman datang untuk mewawancara saya terkait dengan prospek industri mangan di Kabupaten Kupang yang namanya PT Bait. Itu singkatannya. Jadi PT ini ya mendapat izin entah langsung dari pusat, karena menurut regulasi itu izin bisa dikeluarkan oleh kementerian, bisa pemerintah provinsi, bisa juga dari kabupaten, kita kan tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa perusahaan ini sudah mengantongi izin dan baru-baru saja Bupati Kupang meresmikan peletakan batu pertama seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Melan sendiri. Nilai investasinya totalnya 31,1 miliar. Itu akan beroperasi entah berapa lama, tetapi yang saya catat dari media sosial bahwa beroperasinya perusahaan ini akan membutuhkan 2.000 ton per bulan mangan yang diolah di situ. Teknik olahnya menghasilkan apa? Saya bukan orang teknis dan saya tidak tahu. Tapi 2.000 ton per bulan. Kalau 2.000 ton dikalikan dengan 1 tahun berapa? Dan saya yakin bahwa itu akan dilakukan terus menerus. Nah, mari kita lihat prospeknya nanti seperti apa. Prospek dalam hal ini bukan hanya prospek, dalam prospek ekonomi melibatkan tenaga kerja yang dipekerjakan. Tadi Kakak Melan sudah sampaikan bahwa dari 300 sampai 500 orang yang bekerja itu di pabriknya. Belum termasuk mereka yang akan mengambil mangan dari hutan. Itu prospek tenaga kerjanya, prospek pendapatannya, tapi juga jangan lupa dampaknya. Dan dampak yang biasanya diributkan di mana-mana di seluruh Indonesia adalah kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa ini harus sejak dari awal dibicarakan secara umum agar masyarakat secara luas jangan hanya terpukau dengan nilai investasi 31,1 miliar lalu merasa bertepuk tangan bahwa Kabupaten Kupang akan dibangun. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang yang pertama saya omong dulu dari hal-hal yang menurut saya sangat penting bahwa untuk beroperasinya PT Bait ini diperlukan mangan yang akan diolah di situ dan dikirim keluar 2.000 ton. Kalau 1 ton berapa kilo? Ya, nah 1 ton 1.000 kilo kalau dikalikan dengan 2.000 ton berarti 2.000 kali 1.000. Itu begitu banyak mangan yang akan dikeluarkan. Nah, sekarang lalu beroperasinya PT ini tidak menggunakan teknik tambang menggunakan mesin-mesin, tapi tambang rakyat. Nah, tambang rakyat berarti rakyat itu dia beroperasi untuk 3 desa. Desa Tolnaku, Desa Camplong 2, dan Desa Ekateta. 3 desa yang akan
mensuplai. Tapi persoalannya ini karena tambang rakyat, maka saya sangat yakin mangan yang akan digali, mangan yang akan diambil dan dikumpulkan di situ bukan hanya dari 3 desa ini. Kalaupun secara administrasi keluar di 3 desa, tapi mangan akan ambil bisa saja dari wilayah Amfoang dan sebagainya. Nah, mengapa saya omong supaya dari semula ini perlu kita pikirkan, ya kita dukung, tapi perlu kita pikirkan bagi saya adalah jauh-jauh hari kita bicarakan dulu prospek, efek samping, kerusakan lingkungan dan potensi lain-lain. Dampak daripada tambang itu biasanya pertama adalah kerusakan lingkungan. Sekarang tambang rakyat, hari-hari rakyat akan masing-masing keluarga ini kumpul dan gali di sini, sana dan gali di situ. Di mana-mana akan terjadi lubang yang berserakan di sebanyak tempat. Ketika terjadi hujan, peluang longsor itu akan pasti terjadi. Karena lubang-lubang yang ada di mana-mana pasti akan terjadi. Siapa yang menjamin bahwa dengan nanti ke depan ketika terjadi longsor, siapa yang bertanggung jawab? Apakah sudah ada komitmen, sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan atau tidak? Jadi dampak longsor itu yang pertama. Yang kedua, biasanya juga longsor dampak yang berikut adalah dari sisi kesehatan. Karena gali, mungkin ada juga yang bawa anak-anak kecil di situ, gali dan pikul dan sebagainya, itu kan akan berdampak bagi kesehatan. Bisa juga ya kecelakaan, kalau gali lagi, lalu ada yang bisa saja terjadi dengan itu akan bisa terjadi. Tapi salah satu lagi dampak konflik, karena rakyat akan gali di sini, gali di sana, bisa saja itu terkait dengan hak atas tanah. Pasti akan terjadi perempokan untuk mendapatkan mangan. Orang gali sana pasti terjadi perkelahian. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah sudah ada aturan, ketentuan yang lebih rinci tentang hal-hal seperti itu? Adakah sudah pembicaraan terkait dengan hal-hal seperti itu? Lalu ada juga yang seperti misalnya tadi ini hanya dilakukan di sini. Mengapa saya omong tentang perlu dibicarakan sejak dari awal? Karena dari tahun lalu ada warga dari desa asal saya, baik dari desa Tanini maupun dari desa Welnak Neno di Kecamatan Tekari, mereka sudah pernah datang berkonsultasi, minta persetujuan kepada saya, mengizinkan agar mereka mengumpulkan menggali mangan dan menjual karena ada yang membeli. Lalu kemudian mereka katakan bahwa mereka butuh hanya jumlah terbatas untuk pembangunan gereja. Nah, sekarang dengan adanya kebutuhan untuk pembangunan gereja, kebutuhan untuk pembangunan ini, kebutuhan untuk pribadi, semua orang pasti akan berlumba-lumba untuk keluar dan tidur di situ untuk gali mangan dan pikul dan bawa untuk jual di situ. Mangan tidak ada di pinggir jalan, mangan ada di jauh. Pasti anak-anak sekolah juga keluar, pasti akan turun di sana. Berarti salah satu dampak yang akan terjadi besar-besar adalah suatu perubahan budaya kerja untuk sumber penghidupan. Semua tidak akan urus yang lain-lain lagi. Sapi juga tidak perlu yang lain karena apa? Sapi piara masih lama baru jual. Sedangkan mangan pergi hari ini datang sudah dapat uang. Nah, sehingga orang akan berlumba-lumba mengurus menggali mangan. Nah, tapi menggali mangannya begini. 1 kilo berapa dia punya uang? Ini prospek ekonominya. 1 kilo 1.000 menurut yang saya dengar. Kalau 1 hari 1 orang dia dapat 5 kilo, dia pikul atau taruhlah dia kuat dan 10 kilo, berarti 1 orang 1 hari 10 kilo kali 1.000 berarti 10.000, ya kan?
10.000 dalam satu hari. Kalau misalnya satu bulan dia dapat 30.000. dia kerja 20 hari. Berarti 20 kali 1.000. Ya. Berarti 20.000. Berarti 20.000 dia kerja untuk satu bulan. Berarti dia dapat 200.000 dalam satu bulan. Kalau dia kerja 20 hari, lalu dia tiap hari dia dapat 10 kilo. Nah, itu berarti pendapatan dia dalam, ya taruhlah satu, ini adalah 20. Apakah itu dianggap layak? Lalu dia perginya bukan hanya di pinggir jalan, tapi turun sampai di jauh-jauh. Sehingga menurut saya kalau mau hitung secara rasional, itu sebenarnya bayar dia punya ongkos pikul saja dari lubang sana datang sini 200 itu layak. Sedangkan mangannya harganya berapa? Jadi ini sebenarnya penjualan nilai mangan dengan harga 1.000 per kilo belum dihitung dengan ongkos kerja. Ini adalah penistaan bagi masyarakat. Tapi ya mau bilang apa? Karena masyarakat berpikir dari mana lagi dia memperoleh sumber pendapatan. Nah, saya mau membuka satu pikiran kepada masyarakat yang sebenarnya tergiur, ya tergila-gila dengan tawaran itu karena mangan ya pergi saja tinggal gali-gali dan pikul dan bawa ke sini dengan harga seperti itu. Coba mari kita banding dengan asam. Asam 1 kilo berapa? Yang saya dengar ada yang bilang 5.000, 6.000 bahkan 7.000 1 kilo. Nah kalau dia dapat 10 kilo, 10 kali 6 sudah 60 dibanding dengan 10 kali 1.000, 10.000. Jadi sekali lagi, menurut saya secara pribadi, pemerintah daerah terlalu tergesa-gesa merespon tawaran investasi. Mungkin karena nilainya 31,1 M. Nanti kita akan bahas ini sebenarnya bukan hanya kali ini, tapi kita akan bicarakan yang akan datang. Karena begini, dengan nilai besar seperti itu untuk bangunan gedung. Sedangkan nilai pendapatan yang langsung turun kepada masyarakat ya mungkin mereka yang jadi supir untuk angkut, mungkin juga mereka yang kerja di dalam pabrik dan orang-orang kerja di pabrik pasti orang-orang teknis yang bukan orang-orang kita dan sebagainya. Orang-orang kita paling banyak adalah gali mangan di bawah, di lubang sana, di kali sana, lalu pikul dan antar di pinggir jalan. Itu dengan harga 1 kilo 1.000. Jadi tadi saya katakan bahwa harga pikulnya berapa, ongkos kerjanya berapa, ongkos jualnya berapa. Ini yang belum pernah kita buat perhitungan secara lebih komprehensif. Ya, silakan. Mungkin bagaimana intensi pemerintah dan masyarakat dari pandangan Bapak Angkai? Ya kalau pemerintah memang sudah menerima itu, tapi tadi saya katakan, kalau besok terjadi perkelahian karena perampasan mangan di sana, apakah pemerintah daerah yang bertanggung jawab? Apakah lembaga adat? Atau karena gali mangan untuk bangun gereja lalu gereja bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Mengatur itu sejak dini. Saya omong ini begini ya. Dulu masa saya jadi bupati sebenarnya saya yang menginisiasi dibangunnya pabrik pada tanggal 11 tanggal 16 atau berapa bulan Februari itu di Benu, desa Benu, itu Menko Ekonomi Hatta Rajasa meletakkan batu pertama di sana untuk mangan, untuk industri mangan di situ. Yang waktu itu pengolahannya sudah tingkatannya lebih daripada yang, karena tuntutan saya itu tingkatannya lebih daripada yang pabrik PT Bait ini. Bukan hanya pecah-pecah dengan yang secara kasar lalu dikirim. Tetapi itu untuk menghasilkan lebih baik dan nilai investasinya waktu itu. Nah kemudian
sudah disetujui, tapi kemudian kenapa batal? Karena begini, saya berpikir sebagai orang daerah waktu itu sebagai bupati, tapi juga saya berpikir sebagai anak daerah, saya minta supaya multiplier effect, nilai dampak ekonomi itu paling banyak turun kepada masyarakat. Makanya dan juga kepada daerah. Kenapa waktu itu tidak jalan? Karena begini, sesudah disetujui, sudah peletakan batu pertama, lalu sudah ada kegiatan untuk membangun itu pabrik. Tapi kemudian kenapa tidak jalan? Karena waktu itu kami bicara soal listrik, biaya listrik. Jadi kami diskusi biaya listrik itu 2 kali atau 3 kali di Jakarta, dipatok oleh orang-orang Jakarta agar 1 kilowatt untuk industri ini Rp1.465. Tapi kemudian kita tahu, saya juga ikut teliti, saya juga ikut telusuri, saya tahu untuk biaya listrik per kilowatt untuk industri model ini, kalau dijawab biayanya hanya Rp823. Jadi di Jawa dan di Bali biaya listrik per kilowatt hanya Rp823, sedangkan di Kupang sini Rp1.465. Lalu saya hitung-hitung Rp1.465 kurang 823 kan itu 600 lebih. 600 lebih dikali total produksi yang dilakukan dalam 1 tahun saya menghitung, itu berarti uang keluar dari daerah miskin ini ke pusat hanya karena selisih listrik itu 78 miliar 1 tahun. Nah kalau 10 tahun berapa triliun yang uang keluar, uang mengalir dari daerah miskin ke daerah kaya, dari pinggiran ke pusat pemerintahan. Nah sehingga saya sebagai akademisi itu terpenuhi yang teori central periphery theory, yaitu penghisapan yang kuat terhadap yang lemah, sehingga yang kuat makin bertambah sedangkan yang lemah makin lemah. Maka waktu itu permintaan saya ialah, kenapa untuk pembangunan ini tidak dilakukan ya listrik, paling tidak harga listriknya sama, atau ada subsidi supaya daerah miskin makin cepat tumbuh. Ya taruhlah bila perlu kalau di Jawa Bali harga listrik dengan 823, kenapa tidak turun 800 dan sebagainya, supaya daerah sini kan makin memperoleh ya penghasilan pendapatan daerah dan ya banyak bergulir di sini. Nah ini yang saya bilang bahwa memang karena saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan di sini orang-orang kuat yang bergabung. Apakah ada penguasa bekerja sama dengan pengusaha, jadi mereka menjadi satu komplotan besar, hanya membodohi kita dengan nilai investasi 31, sekian, lalu bilang tenaga kerja dengan sekian, tapi mereka belum memperhitungkan nanti kalau terjadi longsor, terjadi perkelahian. Sekarang coba lihat, buka di Google supaya tahu. Sekarang ya di Morowali, di Raja Ampat, di Kalimantan, di mana orang sudah berkelahi habis-habisan tentang kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, mungkin tahun lalu ada satu seminar yang diselenggarakan oleh Unwira. Unwira Kampus Baru ini saya sebagai salah satu pembicara narasumber. Waktu itu bersama Pater Gregor Nyonbasu dan ada satu LSM yang namanya Katong NTT. Dan mereka sudah turun dan melakukan penelitian dan mereka sudah tahu bahwa ada kerusakan lingkungan di mana perusak lingkungan belum bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau kerusakan lingkungan, pasti mereka bilang aturan sudah ada. Tapi mari kita lihat yang lalu, siapa yang bertanggung jawab?
paling terjadi kerusakan lingkungan orang-orang kecil yang pikul gali mangan, pikul mangan dari hutan bawah di jalan dapat uang kecil, mereka yang akan disalahkan. Nah, ini yang perlu harus dibicarakan secara luas. Saya omong ini kepada masyarakat yang jaga kampung. Kamu yang jaga kampung, kalau alam situ rusak, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kepala desa? Apakah lembaga adat? Apakah gereja? Siapa yang bertanggung jawab? Kita bicara memang dan kita tunggu setelah pabrik ini beroperasi. Dia beroperasi 1 tahun dan kita akan bertemu dengan saya, dan saya akan bekerja sama dengan ya adik-adik mahasiswa, dengan siapa, dan kita akan bicarakan nanti. Jadi jangan terlalu cepat tergesa-gesa. Ingat, pada waktu saya melarang agar mangan jangan dulu bekerja, lalu perusahaan-perusahaan waktu itu puluhan sampai 100 lebih yang mau lakukan, saya bilang jangan. Banyak orang tua yang katakan, bukan kami jual, itu bupati punya sapi mai. Ya, tapi waktu itu saya katakan, ayo tanam pohon asam. Waktu itu yang tanam sekarang sudah ketu. Pasti ada satu dua suara juga akan berbicara. Nanti mahasiswa turun untuk rekam orang tua yang berbicara. Sekarang kalau tanam ubi kayu, jual 1 kilo, pasti harga lebih daripada 1.000. Bisa terjadi lebih dari 1.000. Misalnya tanam teramba, ya teramba banyak-banyak. Kalau tanam itu, kalau kasih makan sapi, pikulnya kecil, tapi saya pikir dia punya net income-nya, pendapatan bersihnya pasti jauh lebih daripada dagang mangan yang ketika merusak lingkungan, seluruh kampung akan bertanggung jawab. Dan yang paling susah adalah anak-anak muda yang sekarang, generasi muda sekarang. Saya ingatkan, mari coba perhatikan, ketika Kabupaten Kupang, kabupaten yang menolak, bahkan Pol PP menangkap mangan yang dikawal oleh orang-orang kuat, tapi ditangkap dan akhirnya disimpan. Lalu kemudian SMR, ya PT SMR di Soe, itu mereka tepuk tangan karena terima uang sekian, lalu perusahaan itu jadi. Lalu apa yang terjadi? Terakhir DPR juga turun, terakhir juga ya gereja Gemit juga turun waktu itu. Jadi waktu itu hanya pikir tergiur dengan nilai investasinya, janji-janji manisnya, menerima itu, tapi terakhir jalan kok tidak. Yang PT SMR di Soe. Nah, jangan sampai ini terulang kedua kali. Yang dulu saya larang, tetapi sekarang ya pemerintah terima itu. Pemerintah terima itu. Jangan tergiur dengan hilirisasi yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo. Bahwa hilirisasi itu harus mangan. Itu mangan itu kepentingan orang-orang besar, orang-orang kaya di sana mau mengeksploitasi alam NTT yang miskin. Alamnya supaya dikuras, orangnya tetap akan miskin dari generasi ke generasi. Saya minta supaya para lembaga adat, tua-tua kampung, kalau tua harus berpikir yang matang. Jangan asal-asal ikut. Anak-anak muda, jangan asal-asal ikut bersuara tanpa suatu pemikiran yang jauh. Daerah kita, masa depan kita, masa tua kita, dan masa depan anak cucu. Ini harus dipikirkan. Ini harus dipikirkan dan dibicarakan bersama. Jadi ingat saja, SMR sekarang di mana bekas? Dulu kita larang mereka bertepuk tangan. Sekarang di mana mereka? Apakah kemajuan apa yang terjadi di TTS? Dan kalau betul seperti janji-janji manis mereka, tambang mereka waktu itu, mungkin TTS bukan lagi gudang, ya, karena TTS di daratan sini, TTS dan Kabupaten Kupang itu gudang kemiskinan di sana. Nah, jangan sampai sudah kita miskin, dibodohi tambah, sudah bodoh dibodohi tambah, lalu kekayaan alam diambil keluar ke sana. Ini saya ingatkan. Mungkin ini ada yang mau dikomentar bagaimana? Atau mau ditanyakan, silahkan. Oke.
Baik, di sini jadi pesannya itu ya jangan tergesa-gesa dengan 31,1 miliar Ya, itu, kita mesti berpikir kembali bahwa dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, ya. dan tentunya pada kesehatan ya. Mungkin saya tambah sedikit nanti saya kira. Tadi saya bilang Pak Prabowo omong tentang hilirisasi. Ya, hilirisasi selama ini itu yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi waktu lalu. Bahwa nikel hasil alam yang ditambang itu langsung dikirim ke luar, ditumpuk di luar, tapi sudah habis di sini kotong bakalai itu alamnya sudah kosong sudah di sana. Jadi yang dulu dari hilirisasi, program hilirisasi dari Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo itu maksudnya diolah di dalam kampung. Tapi yang saya tangkap dalam pidato-pidatonya, penegasannya Pak Prabowo sebagai presiden sekarang, hilirisasi fokus penekanannya kepada pertanian dan peternakan. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali mesin-mesin itu dikirim datang supaya mengolah lahan. Dan ingat, kalau pemerintah daerah ini dia bijak, pemerintah daerah ini dia tahu, maka selain mesin yang dikirim dari pusat, jangan kita banggakan itu, tapi buat kebijakan tentang bagaimana pengolahan, bagaimana pemanfaatan lahan kering yang sebenarnya merupakan tumpuan harapan sumber penghidupan dari banyak petani. Nah, orang tidak pikir itu. Jadi dia tidak punya lagi ide bagaimana memikirkan pemanfaatan lahan kering yang merupakan tumpuan harapan banyak keluarga. Ya, orang datang bilang, jual mangan, mari sudah kita supaya orang jual mangan, nanti lubang di mana-mana, mati kubur di situ. Itu yang saya maksudkan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya kalau hilirisasi, pengembangan pertanian, peternakan, kenapa kita tidak pikir tentang itu? Kenapa sapi hanya dijual keluar, lalu kemudian mulai marak dengan penjualan kuota dan sebagainya. Tetapi ide untuk hilirisasi peternakan dan pertanian yang berdampak pada kehidupan masyarakat tidak dipikirkan. Lalu ini yang fokusnya lari kepada pertambangan mangan. Saya akan tetap bersuara tentang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ayub yang sudah memberikan podcast hari ini. Ya. Sekian dari podcast kita hari ini, kami undur diri.